kalau kita mau menjalankan pernikahan yang sehat, pernikahan yang conscious, kita harus tahu dulu pernikahan itu apa, tujuan perkawinannya apa. Kamu menikah tuh tujuannya apa sih? Apa cuma mau melegakan hubungan? Apa cuman karena disuruh orang tua? Apa cuman karena udah cukup umur? Tapi dorongan apa sih dari dalam diri? Teman-teman, aku tambahin bahwa kita Mindful Egg bersama Mbak Rani ini sama-sama punya purpose atau kita sama-sama punya tujuan yang sama. Kami sama-sama mengadvokasi hidup berkesadaran, terutama untuk generasi muda Indonesia ya Mbak ya. Ya. Untuk membangun kesadaran di segala aspek kehidupan, terutama kehidupan pernikahan yang akan kita bahas malam ini. Gitu ya Mbak? Ya. Oke. Udah keren Mbak. deh. Iya, Mbak. Aku penasaran banget jadi mewakili teman-teman. Sebenarnya apa sih Mbak yang dimaksud sesungguh-sungguhnya dengan conscious marriage ini, Mbak? Oke, conscious marriage itu pertama kali saya mengenal, saya mau cerita dulu ya. Pertama kali saya mengenal dari guru besar saya, yaitu Harfield Hendrick dan Helen Hunt. Mereka suami istri, yang satu psychiatrist, dia seorang pendeta, tetapi juga dia seorang psychiatrist yang banyak memberikan pelayanan pernikahan di gereja, ya di rumah-rumah pelayanan, ya. Kemudian istrinya itu adalah seorang psikologi, tapi dia juga aktif di sekolah, ya, di sekolah high school, ya. Oh, oke. Nah, saya belajar pertama kali ketika itu saya sedang memperdalam couple therapy. Jadi memang saya memperdalam couple therapy dan terutama pada Harfield Hendrick dan Helen Hunt ini gitu ya. Tapi mereka waktu itu kan masih mereka itu di Amerika, tapi saya belajarnya di Australia gitu. Tapi ini yang pertama kali dicetuskan ya oleh suami istri ini gitu ya. Nah, saya memang sangat into kepada couple therapy. Kenapa? Karena saya menemukan banyak berbagai kasus di dalam pernikahan. Berbagai kasus dalam pernikahan, kasusnya itu menandakan bahwa orang-orang yang menikah, termasuk saya, termasuk orang tua kita, termasuk siapapun juga, hampir semua dari kita, ketika kita mau menikah atau kita masuk ke dalam dunia pernikahan, itu kita tidak conscious. Kita tidak sadar, tidak conscious. Tidak conscious di sini artinya bukan kita pingsan kayak orang pingsan gitu. Istilah conscious di sini bukan istilah kedokteran ya, tapi lebih kepada istilah psikologi ya. Jadi kita tidak menyadari. Jadi prinsip yang pertama dari conscious marriage adalah kita tidak menyadari bahwa masing-masing dari kita itu membawa luka batin di masa kecil. Kita tidak menyadari. Kita tidak menyadari bahwa kita membawa luka batin yang kita alami dari sejak kecil, yaitu dari sejak kita diasuh atau selama kita diasuh oleh orang tua. Gitu. Sehingga yang kita bawa, citra diri yang kita bawa ketika kita menikah itulah citra diri yang dibentuk oleh orang tua. Di mana di dalam citra diri itu terdiri dari luka batin, terdiri dari berbagai peristiwa yang kita alami selama kita diasuh oleh orang tua. Kira-kira seperti itu. Jadi kita membawa emotional baggage yang begitu banyak, baik saya maupun pasangan saya, baik suami maupun istri, dua-duanya membawa. Dan itu yang kita nggak sadari gitu ya Mbak, ketika masuk dalam pernikahan. Iya, kita sadari. Lalu prinsip yang kedua, kita selalu mencari pasangan yang kita inginkan, sehingga kita punya kriteria kan. Saya pria idaman saya adalah seperti apa? Saya punya pria idaman. Lalu mungkin pasangan saya punya istri idaman gitu loh. Jadi wanita idaman saya seperti apa, pria idaman saya seperti apa gitu kan. Dan kebanyakan orang kan, saya nulis di buku saya,
kebanyakan orang itu menganggap bahwa untuk mendapatkan pernikahan yang baik atau pernikahan yang berhasil itu adalah mencari orang yang tepat buat kita. Oh, sesuai ekspektasi yang kita bangun tadi itu gitu ya, Mbak? Iya, sesuai dengan ekspektasi kita, betul nggak? Kita iya sih. kan kita punya cita-cita lah ya. Iya. Tapi itu prinsip itu bukan prinsip conscious marriage. Oh. Kalau prinsip conscious marriage is not to pick the right partner, but we have to be the right partner. Jadi saya bacakan. In unconscious marriage, you believe that the way to have a good marriage is to pick the right partner. But in conscious marriage, you realize that you have to be the right partner. Realizing that a good marriage requires commitment, discipline. Nah, yang terakhir adalah the courage to grow and change together, as marriage is a hard work. Jadi kita bukan mencari orang yang tepat buat kita. Ya bolehlah kita punya kriteria, tetapi jangan berhenti di situ. Iya. Karena yang kita kenal, orang yang kita kenal sebelum menikah itu berbeda dengan orang yang sudah kita kenal pada saat kita sudah menikah. Sebelum menikah kita cuma tahu 0,0 sekian deh. Dan itu cuma di permukaan. It's not the true self. Kira-kira seperti itu. Itu adalah kenyataannya gitu ya, Mbak ya. Memang yang kita kenal sebelum pernikahan itu memang hanya sebagian kecil gitu ya, Mbak ya. Ya, hanya sebagian kecil yang kita ketahui, bahkan mungkin bukan yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita terjebak pada romantic love. Oh, oke. Iya kan? Iya. Kalau kita lagi pacaran kan semuanya kelihatan baik-baik aja, semua oke-oke aja, semua cocok-cocok aja gitu. Ya enggak? Nah, walaupun ada sesuatu yang kita nggak suka, tapi seringkali kita deny. Iya. Ya, itu yang pertama. Seringkali kita deny. Yang kedua, kita merasa nyaman dengan dia. Kenapa merasa nyaman? Karena memang ada sesuatu yang familiar. Kita merasakan ada sesuatu yang familiar di dia, gitu. Sehingga kita nyaman. Padahal itu sebetulnya adalah karena kita berada dalam romantic love. Oh, sementara perjalanan kehidupan pernikahan sendiri tidak berhenti pada fase romantic love aja ya, Mbak? Sama sekali tidak dong. Karena romantic love itu hanya bertahan 18 bulan menurut penelitian. Oh, hanya 18 bulan, Mbak? Yes. Mulai keringetan. terus Mbak, terus. Hanya 18 bulan, dan biasanya umumnya yang saya pelajari, karena saya kan sudah bergelut di bidang pelayanan ini kan 23 tahun ya. Iya. Jadi saya pelajari dari berbagai kasus, itu romantic love itu menurun setelah punya anak. Nggak ada anak lahir. Itu jalan itu memang sudah pasti seperti itu, atau memang ada pasangan-pasangan yang justru malah meningkat, enggak, Mbak? Apa gimana? Pada umumnya demikian. Oke. Walaupun ada lah mungkin 1-2 gitu ya, ada, tapi it's very rare. Very rarely, jarang. Pada umumnya itu menurun. Jadi pada saat memang romantic love itu setelah 18 bulan itu menurun, di saat yang sama anak lahir. Oke, iya. Jadi pada saat yang sama anak lahir, kebutuhan materi meningkat, sehingga kita harus lebih banyak kerjanya, harus lebih meningkatkan income dan sebagainya. Semua kebutuhan itu kebutuhan itu semua meningkat. Nah, dengan demikian, jadi dibarengi dengan challenge-nya yang juga nambah ya, Mbak ya? Yes, exactly. Yes, correct. Ya. Fase tren romantisnya menurun, tantangannya naik gitu ya, Mbak ya? Betul sekali. Strateginya mesti diubah gitu ya, Mbak ya? Iya,
strateginya harus dirubah. Betul sekali, Iya. betul sekali, baby. Ya, Mm-mm. jadi kita harus betul-betul dari awal. Makanya kenapa saya mensosialisasikan konsep conscious marriage, Iya. supaya pasangan ini dari awal sadar, gitu, sadar dengan prinsip-prinsip ini, bahwa Mm-mm. kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, gitu, di dalam pernikahan, dan kita juga terjebak pada cinta romantis. Oh, oke. Mbak Rani, terus dalam apa namanya, dalam apa namanya, aktivitas yang Mbak Rani menghadapi couple-couple itu, terus gimana Mbak cara untuk apa, kita nih mengakses kesadaran itu gitu, karena kita kadang nggak ngerti, terus jadi harus bagaimana nih kita gitu Mbak? Ya, kalau begini, di program saya itu ada program proaktif, sebentar, preventif, proaktif, dan kuratif. Kalau yang preventif dan proaktif, salah satunya ya mengikuti konseling, ya, mengikuti banyak webinar, banyak membaca buku, harus meningkatkan diri, meningkatkan literasi mengenai pernikahan. Kan banyak ya di Google, bisa lihat lah. Jadi artinya gini loh, kita juga harus meningkatkan wawasan. Oh, oke. Harus Iya. meningkatkan wawasan. Jadi kalau jadi ada tindakan preventif dan proaktif, salah satunya adalah meningkatkan wawasan melalui literasi, gitu. Oh, oke. Atau bisa ngobrol dengan konselor misalnya, ya kan? Nah, itu biasanya. Kemudian kita mendapatkan, ya sebetulnya sih nggak usah pakai konselor juga, asalkan kita bisa meningkatkan wawasan melalui literasi juga bagus ya. Nah, kemudian pengalaman saya ya, kita harus menjaga intimasi. Menjaga intimasi, karena intimasi itu seperti tadi, kalau kita bicara soal romantic love itu kan sebetulnya intimasi ya. Iya. Tapi kan kalau romantic love intimasinya hanya 18 bulan. Padahal intimasi itu tidak selalu berupa sesuatu yang sifatnya atraktif, tidak selalu berkaitan dengan seksualitas gitu. Jadi menjaga intimasi itu banyak caranya. Begitu. Jadi harus merawat intimasi. Nah, itu banyak caranya. Oh, Mbak, tapi kan memang apa namanya, Mbak Rani bisa juga bilang bahwa memang kebosanan itu pasti akan muncul ya Mbak? Oh iya. Iya. Ya. Pasti. Kebosanan, kejenuhan itu ada gitu. Tapi masalahnya kebosanan dan kejenuhan ini juga harus dilihat dulu karena apa. Apa karena dia karena banyak pekerjaan? Ya kan? Apakah karena dia kurang istirahat? Sehingga waktu di rumah bersama pasangan juga jadi berkurang. Sekarang itu kan saya lihat dari semua konseling pernikahan saya, hampir semua pasangan itu workaholic. Kerjanya sampai malam. Satu. Keduanya, mereka kurang berkomunikasi. Kenapa kurang waktu untuk berkomunikasi? Kenapa kurang waktu berkomunikasi? Ya tadi itu, romantic love menurun, anak lahir, semua sibuk. Tapi kebosanan dan kejenuhan itu ada, selalu ada. Nah, oleh karena itu harus diimbangi dengan aktualisasi diri. Masing-masing dari kita ya Mbak ya? Ya bisa masing-masing dari, ya bisa masing-masing dari kita aktualisasi diri, bisa juga bersamaan, bersama belajar sesuatu. Carilah satu kegiatan yang bisa belajar bersama-sama. Bisa juga masing-masing punya aktivitas sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kegiatannya itu harus yang menaikkan adrenalin. Oh, kenapa Mbak harus seperti itu Mbak? Ya karena adrenalin itu kan mengenergize kita. Mengenergize kita, dan kemudian ada hormon, yaitu hormon dopamin, di mana hormon dopamin itu disebut hormon kebahagiaan.
Jadi Oke. kita menciptakan kebahagiaan sendiri untuk diri kita. Oke. Kalau kita sudah menciptakan kebahagiaan bagi diri kita, baru kita bisa share kebahagiaan itu pada pasangan, pada orang lain, terutama pasangan. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengharap kalau kita udah nggak bahagia, kalau saya udah empty, saya udah bosan, terus saya mengharap pasangan saya memberikan kebahagiaan pada saya. Nggak bisa. Karena dia juga pasti mengalami hal yang sama dengan saya. Bayangin kalau kita suami istri berdua mengalami hal yang sama pada waktu yang sama. Nah, jadi karena itu masing-masing harus meningkatkan kualitas diri, aktualisasi diri untuk menciptakan adrenalin tadi, sehingga muncul hormon kebahagiaan. Banyak macam-macam, bisa belajar ilmu baru, mencari kegiatan yang baru, banyak. Apakah itu fisik, apakah itu sesuai yang sifatnya kreatif, apa aja terserah. Jadi dengan apa namanya, dengan di awal kita memang udah tahu bahwa jalani perkawinan dengan nomor satu mengakses kesadaran. Jadi kita tahu ya Mbak, fase-fase yang akan kita lalui gitu ya Mbak ya. Kemudian kita bisa tahu nih strateginya. Ketika kita bakalan tahu bahwa apa namanya 18 bulan pasti kebahagiaan kita yang muncul dari romance itu bakalan akan udah mulai turun gitu ya Mbak ya. Mulai menurun ya. Mulai menurun. Ya, sebetulnya ya nggak exactly 18 bulan ya. Bisa lebih kurang, bisa lebih lama. Lebih panjang. Kita nggak tergantung orang-orangnya. Tergantung individu. Tapi itu average ya. Iya. Sehingga kita mungkin jadi bisa keinginan kita untuk merawat pernikahan ini, kita bisa bersama-sama pasangan, jadi justru mendiskusikan mungkin kita perlu satu kegiatan baru gitu ya Mbak ya. Iya. Karena saya perhatikan di dalam kasus-kasus pernikahan ya, itu pada umumnya yang saya perhatikan mereka nggak punya kegiatan bersama. Nggak punya kegiatan bersama yang menimbulkan adrenalin dan merekatkan bondingnya, itu nggak ada mereka. Rata-rata begitu. Dan kegiatannya sebenarnya nggak perlu sama ya Mbak ya, tapi dikomunikasikan gitu kah Mbak? Iya dong, dikomunikasikan. Jadi tahu masing-masing lagi belajar apa, gitu loh. Jadi nanti sampai di rumah kita bisa saling share. Tadi gue belajar ini loh, gini. Teman kita, pasangan kita juga begitu. Jadi kita ada bahan obrolan di rumah. Iya. Nah, dan malah jadi makin kaya dengan apa yang kita lakukan masing-masing ya Mbak. Dan bahan obrolan itu yang mendekatkan kita, gitu merekatkan kita. Karena kebanyakan mereka juga bilang kita udah nggak tahu lagi mau ngobrol apa. Itu salah satu sering keluar dari ucapan itu dari mereka. Habis kita udah nggak tahu sih mau ngobrol apa, gitu loh. Kayaknya seolah-olah semua tuh udah oke aja, udah tahu semua, gitu. Padahal enggak sih. Ya kita harus menciptakan satu kegiatan yang baru, menciptakan sesuatu yang baru. Kita harus kreatif. Iya. Ya. Nah, keinginan untuk bisa kita menjadi kreatif itu yang memang didorongnya dari kesadaran itu ya Mbak ya, dengan kesadaran itu ya. Iya, dengan kesadaran dulu, karena kalau nggak sadar kita nggak akan melakukan sesuatu kan. Iya. Untuk meningkat kesadaran itu kan banyak macam-macam ya. Nah, tapi kalau saya mau menggunakan istilah ilmiah, kalau saya mau menggunakan pakai rujukan ilmiah, Abraham Maslow itu bilang dengan teori needs-nya, teori kebutuhannya, dia bilang manusia yang paling bahagia itu manusia yang tidak berhenti aktualisasi diri. Dan kalau dia kan teorinya itu kan segitiga, makanya disebut segitiga Maslow. Segitiga Maslow ya. Yang paling atas itu adalah aktualisasi diri. Jadi orang yang melakukan aktualisasi diri itu dia tuh udah di puncak kebahagiaan. Nah, jadi jangan berhenti aktualisasi diri. Kalau kita mau bahagia, nah baru kita bisa share. Jadi kalau dalam pernikahan kita mau cari kebahagiaan itu ya nonsen.
Kebahagiaan itu kita bawa sendiri, lalu kita share, kita masing-masing berkontribusi kebahagiaan pada relationship. Pada relationship itu ya Mbak ya. Iya, iya. Jadi ya bukan salah, tidak tepat kalau misalnya kita justru masuk ke dalam pernikahan itu dengan harapan kita bisa dibahagiakan oleh pasangan ya Mbak. Enggak, saya enggak jamin. Bagaimana kita mau dibahagiakan oleh pasangan kita kalau pasangan kita tuh bawa hidden agenda, bawa emotional baggage yang dia bawa dari kecil, dia bawa inner child wound dari kecil. Bagaimana? Kita sendiri kan juga bawa inner child wound juga, ya enggak? Nah, enggak bisa. Jadi we have to create happiness, baru kita bisa share happiness. Gitu. Kalau saya percaya bahwa kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri kita sih. Iya. Kita tinggal mengaksesnya aja. Tinggal menyadari aja. Iya. Jadi sebenarnya justru malah kita, mindsetnya kita justru dalam pernikahan itu kita siap untuk menerima perubahan-perubahan dan kemudian jalan bersama untuk bertumbuh gitu ya Mbak ya? Iya. Sebagai individu gitu ya. Betul. Jadi kita bukan mencari orang yang tepat buat kita. Iya, ya itu hanya di awal tepat buat kita, tapi we have to be conscious bahwa yang saya kenal ini tuh baru 0,0 sekian loh. Masih seperberapanya loh. Dan dia akan terus memperlihatkan keasliannya. Nah, dan kemudian juga dia pasti akan berubah karena manusia itu selalu berada dalam spektrum perubahan yang dinamis. Oke, makin menarik nih Mbak. Teman-teman yang dengerin, terus kalau yang juga lagi dalam kegalauan, semoga ini ya Mbak ya, makin jelas, makin menyadari, dan makin mantap jadinya gitu ya. Bukan malah makin takut ya Mbak ya, makin mantap gitu. Karena sudah sadar apa yang akan dihadapi. Iya, jadi karena kalau kita sudah menyadari, kita bisa bersama-sama bekerja sama untuk menyembuhkan luka batin kita di masa kecil. Saling mendukung. Oke. Oh, jadi sebenarnya malah itu mulia banget ya Mbak ya di dalam pernikahan, karena justru di dalam pernikahan kita bisa punya pasangan, kita bisa punya teman dalam kehidupan ini untuk saling bersama-sama kita menyembuhkan apa yang kita bawa gitu ya. Betul, menyembuhkan luka batin di masa kecil bersama-sama. Banyak caranya. Kalau saya sama suami saya belajar meditasi, ya kita meditasi bersama, ya belajar tai chi bersama, yoga, dansa, banyak kegiatan-kegiatan yang menaikkan adrenalin. Dan itu kan juga healing. Iya. Didasari oleh karena kita sama-sama tahu bahwa kita tuh punya baggage yang memang nggak bisa kita hindari ya Kak. Iya, betul sekali. Oke. Menarik Mbak, menarik. Terus Mbak, apa namanya? Tadi tuh aku juga sempat ini selalu jadi pertanyaan aku ya Mbak ya gitu. Apa namanya? Tadi aku share di awal sama teman-teman gitu. Apa namanya? Kita jadi sering bertanya gitu kan, sebenarnya ini ada apa sih dengan lembaga pernikahan ini gitu ya Mbak. Karena begitu kita masuk gitu, itu totally beda loh ya sama apa yang sebelumnya kita apa namanya punya gambaran tentang pernikahan itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu yang terjadi ya Mbak ya, karena kemudian apa namanya kita masing-masing pribadi itu juga apa namanya makin keluar apa namanya jati diri kita gitu ya Mbak, yang sesungguhnya ya Mbak. Iya, karena kebanyakan pasangan itu nggak tahu, nggak paham bahwa pernikahan itu sebenarnya institusi. Di mana institusi pernikahan ini kan dibangun berlandaskan undang-undang, ada hukumnya. Jadi berarti kan kita dibatasi oleh peraturan-peraturan kan. Gitu.
karena kita dibatasi oleh peraturan, maka kita udah nggak bebas lagi seperti waktu kita masih pacaran. Iya enggak? Iya, Nah, iya, iya. batasan-batasan itu yang membuat kita menjadi kayak terbelenggu gitu loh. Kok saya mau begini kok nggak bisa gitu loh. Nah, itu satu. Kedua, kebanyakan orang dari studi saya, kebanyakan pasangan mau menikah itu karena didorong oleh faktor sosial. Oh, Ya, ya, mungkin ini menjawab pertanyaan. ya, Ya. faktor sosial. Misalnya, karena tradisi budaya, karena ajaran agama, karena umurnya udah cukup. Umur udah cukup tuh siapa sih yang nentuin? Iya kan? Kan masyarakat yang nentuin. Iya kan? Karena sudah selesai sekolah. Karena udah mapan. Karena disuruh orang tua. Ya kan? Karena udah lama pacaran. Dan yang terakhir, karena mau melegalkan hubungan. Oh. Ada satu lagi, karena ingin mendapatkan keturunan. Nah, itu jawaban-jawaban yang saya dapatkan ketika saya bertanya kepada pasangan dulu waktu mau menikah, apa alasannya? Apa yang mendorong kamu mau menikah? Itu semua jawabannya yang tadi itu. Nah, itu jawaban sosiologis, bukan jawaban psikologis. Sementara 90% masalah di pernikahan yang kemudian menimbulkan frustasi pada suami istri itu karena masalah psikologis. Ya. Okay. Gitu loh. No wonder ya Mbak ya. Maksudnya no wonder ketika kita masuk dalam perkawinan dengan dengan latar belakang hal-hal itu gitu yang tidak didorong, kan itu berarti tidak didorong dari kesadaran kita kan ya Mbak sebenarnya. Enggak, bahkan mungkin kita dari luar. belum selesai sama diri kita. Gitu loh. Ya. Jadi di samping juga karena itu sebuah institusi, dan institusi itu ada undang-undangnya, dan undang-undang itu juga dipengaruhi oleh ajaran agama dan tradisi budaya, maka itu yang membelenggu. Begitu. Jadi semakin terbelenggu dia gitu. Semakin terbelenggu, terus tidak didorong dari mengambil keputusan ini dengan kesadaran, semakin jadinya kita kayak terseret ya Mbak ya ke dalam permasalahan itu. Iya, betul sekali. Oleh karena itu, kalau kita mau menjalankan pernikahan yang sehat, pernikahan yang conscious, kita harus tahu dulu pernikahan itu apa, tujuan perkawinannya apa. Kamu menikah tuh tujuannya apa sih? Apa cuma mau melegalkan hubungan? Apa cuman karena disuruh orang tua? Apa cuman karena udah cukup umur? Tapi dorongan apa sih dari dalam diri? Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, iya. No wonder kita juga kemudian jadi banyak penyesalan karena memang bukan itu jawabannya ya Mbak ketika masuk dalam pernikahan. Iya, kita menikah bukan karena didorong oleh dari dalam, tapi karena dorongan dari luar. Ya. Mbak Rani, kalau aku jadi tanya, sebenarnya dalam pernikahan itu kalau Mbak Rani bisa rumuskan gitu, sebenarnya tantangan apa aja sih Mbak yang paling enggak kita tuh harus tahu tantangan yang ada di dalam ketika kita memasuki pernikahan gitu Mbak. Oke, sebelum itu saya mau bilang dulu bahwa pernikahan itu kebanyakan orang tuh pernikahan itu dianggap wajib ya. Iya. Dianggap wajib. Oleh karena itu kenapa tadi keluarlah faktor eksternal tadi. Jawabannya itu karena ajaran agama. Kalau ajaran agama kan selalu mikirnya itu wajib. Yeah. Kalau tradisi budaya, mereka juga bilang wajib. Kenapa? Karena kalau nggak kawin nanti dinilai apa oleh masyarakat. Kan gitu kan. Jadi terus kalau udah cukup umur, emang siapa sih yang nentuin umur berapa mesti menikah? Ya kan? Sehingga kalau umur kita sekian sesuai dengan masyarakat kita belum menikah,
maka kita dianggap nggak laku misalnya, Iya, gitu ya, iya. dianggap apalah gitu ya. Nah, jadi kita mesti benar-benar mesti tahu dulu gitu, apa sih yang kita ingin capai, ya kan? Nah, terus, aduh tadi saya sampai lupa deh pertanyaannya Baby. Tantangan, Mbak. Ah, okay. Karena tantangannya apa? Nah, ya, oke. Tantangannya apa? Oke. Nah, jadi pernikahan itu adalah pilihan ya, bukan wajib. Bukan wajib. Bukan wajib. Tapi kalau kalian sudah memilih untuk menikah, maka kalian hendaknya juga sudah menyadari, pertama, tujuannya apa, ya kan? Disepakati bersama atau enggak, itu dari dalam. Kemudian menyadari juga tantangan yang akan kita hadapi dari selama pernikahan. Kita menyadari bahwa kita akan menghadapi tantangan gitu. Iya. Selama pernikahan. Nah, itu dalam studi saya ditemukan 3 tantangannya. Tantangan yang pertama adalah nilai-nilai, soal nilai-nilai. Nilai-nilai normatif yang dianut oleh suami dan istri. Dan nilai-nilai itu pasti berbeda. Walaupun kita agamanya sama, sukunya sama. Pasti berbeda. Kenapa? Karena nilai-nilai ini dibangun oleh 3 faktor. 1, ajaran agama. 2, tradisi budaya. 3, personality kita. Hasil dari upbringing. Hasil dari pola asuh orang tua. Ya. Nah, 3 faktor ini akan membentuk nilai-nilai yang kita bawa sampai kita dewasa. Gitu. Nah, ini yang kedua ya. Tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah ekonomi. Apakah ekonomi kita selalu lancar? Apakah keuangan kita selalu lancar? Selama pandemi perceraian naik dipicu oleh masalah ekonomi. Yang kemudian melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, jadi tantangan yang kedua adalah masalah ekonomi. Karena ekonomi kita tidak selalu lancar. Kemudian, apakah ada keterbukaan dalam mengelola keuangannya? Apakah ada keterbukaan dalam merencanakan keuangannya? Ini menjadi masalah juga. Kalau nggak ada tantangan, kalau kita nggak menyelesaikan, kalau kita nggak menyadari bahwa masalah ekonomi juga akan menjadi tantangan. Apalagi kalau suami istri dua-duanya kerja. Yang satu orang kerja aja juga tantangan ya. Karena belum tentu juga pasangannya terbuka. Ya enggak? Ini menjadi tantangan nomor 2. Tantangan yang ketiga adalah masalah intimacy. Tadi kita udah singgung. Intimacy ini akan menurun. Jadi kalau nggak dirawat, dia akan mati lama-lama. Walaupun kita saling mencintai. Karena nggak cukup. Love is not enough. Karena love nggak bisa berdiri sendiri. Love itu harus ditunjang dan didukung oleh value yang lain. Misalnya, ada toleransi, ada kerjasama, ada humility, ada honesty, ada tolerance, ada responsibility. Gitu loh. Ada kesetiaan. Ya kan? Jadi ditunjang. Kalau dalam buku saya untuk apa menikah ini ada 10 value yang yang perlu menunjang love. Baru intimacy itu bisa hidup. Kalau nggak bisa. Dia lama-lama menurun. Misalnya saya dan suami saya saling mencintai, tapi nggak ada tolerance, nggak ada tanggung jawab, nggak ada honesty. Ya kan? Nggak ada saling menghargainya, nggak ada saling menghormatinya, ya lama-lama turun, hilang. Dan seperti tadi, intimacy cuma berlaku 18 bulan. Romantic love ya, romantic love tadi cuma 18 bulan. Jadi harus dirawat.
Harus dirawat. Kalau nggak dirawat hilang. Jadi kita nggak bisa bilang kita mencintai kalau kita nggak bisa justru menunjukkan toleransi, gitu ya Mbak ya? Nggak. Love itu benihnya. Iya. Love itu benihnya. Sama dengan kita mau nanam tanaman, seunggul-unggulnya itu tanaman, ya kan? Kalau kita mau nanam sesuatu, katakanlah kita mau nanam pohon mangga, kan kita pasti cari benih yang bagus dong. Iya. Kita tanam kan di media yang bagus, tapi nggak pernah disiram, nggak pernah dikasih pupuk. Malah kalau saya belajar spiritualitas itu, tanaman itu juga harus diajak ngomong. Iya nggak? Kalau ini nggak dilakukan ya mati. Benih yang sebagus-bagusnya benih itu mati. Nah, sebesar gitu. apapun di awal cinta yang kita bilang cinta itu dia bakalan akan hilang kalau kita nggak lakukan rawat ini ya Mbak ya. Enggak, karena saya percaya bahwa cinta abadi, manusia tuh nggak bisa memberikan cinta abadi atau cinta sejati. Gitu. Manusia itu kan terbatas ya. Iya. Kalau Baby percaya nggak bahwa manusia itu banyak keterbatasan gitu. Jadi kita harus terus merawat. Iya. Nah Mbak, tadi salah satu tantangannya kan terutama erat ke pola asuh ya Mbak ya, gitu. Nah, ya. Kalau mungkin di teman-teman juga ada yang selain mereka juga mau memasuki pernikahan, tapi justru ada juga mungkin yang seaku nih gitu kan, yang anaknya udah mulai justru udah usia nih. Nah, kita sendiri nih sebagai orang tua kan udah ketar-ketir gitu ya Mbak ya. Waduh, belum merasa bahwa tugas kita belum selesai gitu kan, kalau belum menikahkan anak misalnya gitu. Nah, sebenarnya kalau buat orang tua itu sebenarnya gimana ya Mbak ya? Apa yang harus kita sadari sebenarnya, justru bukan mendorong anak untuk segera menikah supaya kita selesai tugas gitu. Tapi sebenarnya apa ya Mbak ya yang harus kita justru kita lakukan gitu sebagai orang tua? Pertama, kalau yang saya lakukan, tanya tujuan hidup kamu apa. Kamu punya tujuan hidup apa? Jadi jangan, itu satu. Kedua, jangan tanya-tanya kapan kawin. Karena kebanyakan orang tua tuh kalau anak udah mulai selesai sekolah, udah selesai menikah, udah selesai S1 aja, udah ditanya-tanyain kapan menikah gitu kan. Ya, soalnya kan kita harus menjawab pertanyaan lagi orang lain, Mbak. Nah, makanya itu. Jadi nggak usah dijawab. Kapan menikah? Iya. Jangankan belum selesai S1, begitu udah lama pacaran aja udah ditanya-tanyain kan. Iya. Nah, jadi kan Baby tanya, kita sebagai orang tua. Iya. Sebagai orang tua, janganlah dorong-dorong anak menikah. Lebih baik tanya, tujuan hidup kamu apa? Kalau kamu nanti udah selesai sekolah, udah dapat pekerjaan misalnya, apa sih yang mau kamu capai? Tujuan hidup kamu apa? Mama boleh tahu nggak tujuan hidup kamu apa? Gitu. Ya. Saya dulu belajar dari bapak saya ya. Waktu saya mau menikah, saya rasa jarang ya ada orang tua yang nanya gini. Ini bapak saya nanya, waktu saya mau menikah, bapak saya nanya gini. Kamu tuh mau menikah itu benar-benar mau menikah atau impulsif? Iya. Itu luar biasa loh. Iya benar. Ada benar Mbak. Jarang ada orang tua nanya gitu. Itu bapak saya tanya, kamu tuh mau menikah tuh karena benar-benar mau menikah atau karena impulsif? Itu satu. Kedua, waktu saya udah ulang tahun yang ke-17 dulu, bapak saya bilang, kamu harus punya perencanaan dalam hidup. Ayah saya, rencana hidup kamu apa? Umur sekian ngapain, umur sekian ngapain, umur sekian ngapain. Gitu. Harus punya tujuan hidup. Saya rasa jarang banget orang tua yang kayak gitu. Very rare.
Iya, jadi kita juga, ini kan pasti pendengar apa namanya yang dengerin kita juga banyak nih Mbak ya, banyak peran gitu, banyak pendengar Ya, kita yang dengerin kita pasti juga punya peran yang banyak, yang berbeda-beda ya, gitu. Jadi ya, hopefully juga kita apa namanya yang sudah ada di peran orang tua juga sadar gitu ya Mbak, bahwa ya, apa namanya kita nggak bisa nge-push itu karena itu kita mendorong kepada impulsive marriage mungkin buat anak-anak kita ya, gitu ya Mbak ya. betul, 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 Ya, betul. iya. Soalnya saya semakin akhir-akhir ini ya, belum setahun aja udah pengen bercerai loh. Iya, iya justru itu Mbak. Tadi juga Baru aku tujuh share tuh kan. bulan, baru Iya, 7 bulan. Padahal iya. kan dari studi saya ya, dari studi saya, 5 tahun pertama itu masih dalam fase pengenalan. Hmm. Hmm. Walaupun kita udah pacaran lama, kan Iya, beda ya, beda banget. iya. Justru saling mengenal diri itu, saling mengenal antar pasangan itu dimulai sejak kita diberkati atau sejak kita akad nikah, hari akad Iya, nikah. Sejak iya. itu baru kita betul-betul saling mengenal dengan aslinya gitu. Iya. Kita dihadapkan pada satu kenyataan gitu. Iya. Oh, makanya ya Mbak ya, kalau kita menikah itu kita dikasih selamatnya selamat menempuh hidup baru. Karena emang bener-bener baru. Exactly, Iya, selamat benar. menempuh hidup baru. Iya. Kenapa? Karena kita akan menghadapi kehidupan yang baru bersama orang yang baru. Iya. Nah, oleh karena Iya. itu kenapa di dalam salah satu di buku saya juga ada quote saya tulis, pahamilah orang di luar Anda adalah orang yang berbeda. Pahami. Ya. Pahami orang yang di luar kita adalah orang yang berbeda dengan kita. Ya, berbeda. Siapapun dia. Apakah dia orang tua kita, anak kita, pasangan kita, itu adalah orang yang berbeda. Bagaimana cara mengelola perbedaan agar tidak memutus koneksi antar pasangan? Mungkin perbedaan sifat, Mbak? Ya, perbedaan sifat pasti ada ya. Nomor satu, kita harus saling terbuka. Apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka. Jangan dipendam. Jangan. Oh. Kebanyakan orang cenderung untuk memendam. Kenapa? Karena dia takut konflik. Oke. Dia takut ditolak. Dia takut dengan respon yang negatif. Padahal sebetulnya nggak apa-apa. Yang penting kamu udah bilang apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Udah bilang bahwasanya dia mau nggak terima, it's not our problem. Tapi yang penting kita sudah menyampaikan apa yang saya nggak suka. Dia juga begitu, menyampaikan kepada kita apa yang dia nggak suka. Lalu kita ambil solusi gimana caranya nih, supaya kita tetap bisa bersama-sama. Gitu. Jadi itu yang pertama. Ya. Terus Mbak, kalau perbedaan nilai itu ada yang namanya barometer resiko, teorinya barometer resiko. Semakin tinggi resikonya, gitu loh. Semakin ada 7 tahapan gitu ya. Tingkat pertama, tingkat kedua sampai tingkat ke-7. Ya namanya aja barometer kan. Itu semakin tinggi resikonya. Artinya resiko konflik. Oke. Nah, jadi resiko yang pertama adalah kita merubah nilai kita. Jadi artinya apa? Artinya kita ngikutin dia. Oh. Jadi ada perbedaan nilai-nilai ini. Soal apa aja? Soal makan, soal kesehatan, soal penggunaan uang gitu. Berbeda, misalnya soal kelola keuangan aja beda nih, misalnya gitu. Nah, kalau kita mau berada pada tingkat resiko konflik yang paling rendah, itu kita ngikutin gayanya dia. Oke, ya udah gitu ya. Daripada berantem kita ikut aja gitu. Iya, gitu. Tapi seberapa lama sih kita bisa ngikutin dia terus? Seberapa lama?
Karena bertentangan dengan nilai yang ditanam di kita ya Mbak ya. Exactly. Karena bertentangan dengan hati nurani Iya. kita, bertentangan dengan value kita Value juga. kita. Tapi Iya. gara-gara kita takut konflik, ya udah ngikut aja. Mm-mm. Tapi kan berapa lama sekali lagi. Nah, tingkat yang kedua adalah memberikan informasi. Artinya, saya ngasih tahu dia, saya nggak suka nih kalau gayanya kayak gini. Saya maunya gayanya kayak gini, ini kebiasaan saya begini. Memberikan informasi. Apakah dia akan berubah? Belum tentu. Belum tentu. Ya kan? Naik ke tingkat ketiga. Udah mulai itu. Pokoknya kalau kamu kayak gini terus, saya nggak mau loh. Udah mulai ada kriak-kriak kecil. Mulai tahan. Mulai kayak kompetisi gitu, saling nahan. Tarik-tarikan ya Mbak. Baru kita naik ke tingkat yang agak tinggi lagi. Udah semakin tinggi resiko konfliknya. Lebih baik kita duduk bersama, cari solusi yang baik, ambil jalan tengah. Kalau nggak bisa juga, pergi ke professional help, cari professional help supaya dimediasi. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi yang jelas kita nggak bisa menghindar terus untuk tidak membicarakannya. Iya. Karena itu akan menumpuk konflik sampai nggak tahu sampai berapa tahun lamanya. Iya, jadi sekarang karena kita tahu tuh bahwa tahapan akan begitu, tentu kita paham juga resiko-resikonya gitu ya Mbak. Jadi memulai sesuatu dengan mengungkapkan apa yang kita rasakan itu akan jauh lebih meminimasi ya Mbak ya. Artinya bukan mengambil resiko-resiko itu, tapi justru kita malah meminimasi makin dalam hubungannya nanti. Jadi bagi saya lebih baik walaupun pada saat itu kita ada perbedaan nih, terjadi konflik, nggak apa-apa, biar kita berdebat tapi selesai. Iya. Daripada kebawa terus meledak gitu. Ya, daripada kita pendam, karena kita takut konflik, kita hindar, nggak mau ngomong, suatu saat dia akan meledak lebih parah. Oke. Ya ini jadi satu emang benar-benar jadi satu ini sih Mbak, karena ini yang sering terjadi ya Mbak, karena kita nggak mau, kita menghindari sebenarnya perdebatan karena buat kita lelah gitu kan Mbak. Takut sebenarnya lebih takut sih Mbak ya, lebih ketakut. Betul, takut ditolak. Iya benar. Takut tidak diterima. Iya. Pendapatnya, ya kan? Nah, tetapi kan masalahnya sekarang yang kita butuhkan apa? Supaya pasangan kita mau mendengarkan, supaya kita nggak ditolak, supaya dia bisa mengerti apa yang kita rasakan. Berarti kita butuh apa? Kita butuh communication skill. Oke. Cara kita menyampaikan gitu ya Mbak ya? Ya. Kita butuh suatu cara, suatu keterampilan bagaimana mengungkapkan perasaan kita supaya dia bisa memvalidasi emosi saya. Gitu loh. Jadi nomor satu, saya harus dulu identifikasi masalah. Identifikasi perasaan saya apa. Meregulasi emosi saya apa. Lalu saya ungkapkan. Sehingga dia bisa mengerti, memahami, dan dia bisa memvalidasi emosi saya. Nah, biasanya kalau itu sudah divalidasi, kita akan akan lebih mudah mencari solusi dengan win-win. Iya. Karena kita juga nggak asal dalam mengungkapkan ya Mbak ya, keinginan kita aja tanpa sebelumnya juga tahu, kita identifikasi dulu gitu kan. Ya. Dan itu satu. Yang kedua yang harus disadari bahwa karena kita berada di dalam relationship, maka ketika ada kebutuhan psikologis saya tidak terpenuhi, itu akan berdampak buruk pada relationship kita.
That's why saya nggak bisa bilang this is my problem, gitu loh. Iya. If I cannot fulfill my happiness, it's not your problem. Itu nggak bisa begitu. If I'm not happy in this marriage, then my relationship is not healthy. Iya. Iya. Di situ sebenarnya self love yang tepat ya Mbak ya. Karena sebenarnya kita juga menjaga keutuhan dari relationship itu juga dengan mendengarkan apa yang kita. Exactly. Betul. Jadi kita harus mencintai diri kita, menghargai diri kita, supaya kita teregulasi emosinya dan tervalidasi emosinya. Betul sekali. Jadi jangan biarkan kita tidak dihargai, jangan biarkan kita tidak dicintai di dalam relationship. Jadi kita harus saling mencintai. Iya, ya. Ya kita juga nggak bisa bilang ya udahlah karena kita ngalah, karena ujungnya akan lebih parah gitu ya Mbak ya. Ya, sebetulnya nggak ada istilah mengalah kalau saya. Saya menggunakan mengalah dan berkorban, itu dua kata yang nggak saya pakai di dalam relationship, dalam membangun relationship yang sehat. Tapi saya menggunakan kata perjuangan dan bekerja sama. Oke. Ya, perjuangan dan bekerja sama ya Mbak. Ya, ayo kita berjuang, bekerja sama untuk membangun relationship ini supaya sehat. Iya, setuju Mbak. Kalau menurut saya yang terpenting adalah kesadaran akan akibat dan resiko yang akan terjadi. Ya, bagus. Salah satunya bagus. Ya Mbak ya. Betul. Jadi tadi saya udah bilang kalau dari awal kita sudah tahu tantangan apa yang akan kita hadapi, maka otomatis kita juga akan tahu bagaimana konsekuensi logisnya. Kalau kita tidak siap, kalau kita nggak sadar bahwa kita akan menghadapi tantangan. Jadi ibaratnya kita udah tahu nih, nanti kita bakal ngadepin apa nih. Iya. Jadi dari awal kita udah punya, ibaratnya kita udah punya tools, udah punya cara untuk menghadapinya. Karena kita lebih siap ya Mbak ya. Iya, lebih siap, betul. Sama aja kita kalau mau masuk ke hutan rimba yang kita belum pernah ke dalam situ, kan kita bawa kompas, bawa peta, bawa jas hujan, misalnya bawa senter, kan itu kan semua tools yang kita butuhkan karena kita mau masuk ke kehidupan yang baru kita nggak tahu sama sekali. Bahkan mungkin mempersiapkan beberapa skill yang tadi Mbak Rani share ya, kita mempersiapkan beberapa skill karena itu memang ternyata dibutuhkan dalam perjalanan kita. Salah satu skillnya adalah komunikasi. Ya kan banyak sekali skill yang bisa kita pelajari, communication skill, anger management. Iya Mbak. Anger management. Ya. Mbak, terus gini nih, cara milih pasangan yang berpotensi langgeng atau setidaknya sifat pokok yang harus ada pada laki-laki? Kalau sifat pada laki-laki nomor satu, kalau saya lihat sih dia tuh mau memperlihatkan vulnerability-nya nggak sih? Ya Mbak, setuju. Karena nggak mudah Mbak. Nggak mudah. Kebanyakan laki-laki yang nggak mau mempertunjukkan vulnerability-nya karena dia dipengaruhi oleh hukum patriarki kan? Iya, pola asuh kita kan juga gitu ya Mbak ya. Dia harus tampak kuat, dia harus. Iya, kira-kira seperti itu. Nomor satu kalau saya laki-laki. Yang berani jujur sama dirinya dia ke kita gitu ya Mbak ya, termasuk kelemahan-kelemahan yang mungkin ada di dia. Iya, gitu. Ya tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, seperti dia orang yang bertanggung jawab, orang yang intelektual misalnya ya. Setiap orang kan punya kriteria yang beda-beda ya. Betul. Ya. Tapi yang paling inti itu kalau bagi saya, kalau laki-laki dia berani nggak menunjukkan vulnerability-nya. Iya. Nah Mbak, ini sebenarnya ada sedikit teman-teman sharing satu hal nih Mbak. Bagaimana menghandle pasangan yang selalu melakukan silent treatment jika terjadi masalah gitu.
karena selama ini apa namanya berusaha untuk mencoba baikan dengan minta maaf walaupun nggak salah. Nah sebenarnya ini balik yang tadi Mbak Rani ya untuk self care, self love. Bagaimana menghadapi pasangan yang silent treatment? Begini, saya nggak mau mengatakan bahwa silent treatment itu sesuatu yang buruk. Oh ya. Kadang kita butuh juga jeda kan. Ya. Ketika kita terjadi sesuatu masalah, kita akan mengalami gejolak emosi kan. Sehingga kita butuh retreat dulu. Withdraw dulu untuk refleksi, meditasi gitu kan. Dan kita butuh sendiri gitu kan ya. Nggak apa-apa, asal jangan berlarut-larut. Dan kita perlu bilang sama dia, izinkan aku untuk jeda beberapa hari ini, sehari ini atau 2 hari ini. Sepakati berdua, cukup nggak sehari, cukup nggak 2 hari. Kelamaan gitu ya misalnya. Ya kalau sampai seminggu kelamaan ya, apalagi sebulan. Jadi kita bikin kesepakatan, oke? Beri waktu saya 2 hari ya untuk refleksi. Gitu. Ini jangan berlaku lama-lama. Ya, ini berarti berlaku buat kedua belah pihak ya, Mbak ya. Jadi ya. Kita sama-sama sadar bahwa diam itu, tapi diam yang didasari bukan karena kita benci nggak mau, tapi diam yang karena didorong oleh kita mau menyelesaikan sebenarnya. Tapi kita butuh untuk menerima emosi ini dulu, gitu ya, Mbak ya. Ya, betul. Ya. Jadi masing-masing sepakat kita jeda dulu, retreat dulu, withdraw dulu masing-masing. Tapi semua kehidupan harus terus berjalan, tetap berjalan. Saya sama suami juga kalau lagi kesel nggak ngomong, tapi kita tetap makan pagi bersama, makan malam bersama, peran-peran gitu loh. Dijalankan gitu ya Mbak tetap ya, tugas. Dijalankan bersama-sama, anak-anak diurus, tetap. Nah, gitu. Tapi saya withdraw dulu, nggak bicarain masalahnya gitu. Nanti udah siap, kita udah sepakat, oke 2 hari. Nanti kita duduk bersama untuk membicarakan masalah itu. Jadi jangan sampai ditunda. Jangan sampai ditunda. Terus yang kedua kita juga sepakati bahwa perlu kok ada silence itu gitu ya Mbak ya. Perlu kok gitu. Jadi kita juga kalau nggak diajak ngomong jangan baper gitu kan ya Mbak ya. Karena kita lagi butuh ruang nih gitu. Iya, betul sekali. Asal disepakati. Jadi ngasih tahu ya. Beritahu aku butuh break nih sebentar. Aku butuh nggak ngomongin itu dulu, boleh nggak? Berapa hari? Kan iya, kadang-kadang kan kita gemes Mbak, karena kita pengen selesai cepet-cepet gitu kan, jadi ganggu gitu, malahan terus nanya, kenapa sih gitu kan. Nah itu kan annoying ya. Iya, annoying. Dan kadang-kadang pasangan kita nggak mau diperlakukan seperti itu, akhirnya dia marah. Iya. Kalau udah marah, dia menghindar akhirnya. Iya, dan akhirnya kita nggak pernah keadaan. Iya. Jadi jawabannya itu ya, kita silence nggak apa-apa, tapi memang silence yang disadari untuk menjadi bagian dari kita menyelesaikan masalah yang ada gitu. Iya, tapi disepakati. Ya, disepakati. Keputusan untuk menikah itu nomor 1 menyadari tujuan, menyadari tantangan, terus satu lagi apa ya Mbak tadi? Menyadari tujuan. Menyadari tantangan, menyadari nilai-nilai apa ada di buku ini sih. Ya, menyadari nilai-nilai apa yang perlu dihidupkan. Menyadari tujuan, menyadari tantangan, dan menyadari nilai-nilai apa yang perlu dihidupkan. Iya, karena nggak cukup love kan, love. Ya, tidak cukup love itu sampai cukup. Ya, nggak cukup. Fase-fase di dalam perkawinan itu tadi apa aja Mbak? Fase-fase tadi kan yang 5 tahun itu kan sebenarnya fase kita berkenalan. Ada fase apa lagi Mbak yang supaya kita paham bahwa kita akan melewati itu. Jadi bersabarlah dengan proses gitu loh. Oh ya, ini sebenarnya ada pertanyaan bagus juga ya, tapi menunjukkan apa yang tadi laki-laki berpotensi menjadi pendamping hidup yang bertanggung jawab, itu yang vulnerable tadi ya. Dan juga ya laki-lakinya tuh dia mau nggak juga terjun, dia mau nggak punya nilai-nilai kesetaraan. Oke. Jadi karena di dalam salah satu prinsip conscious marriage yang saya kembangkan adalah suami istri itu adalah equal
partnership, loving, ya, equal loving partnership. Gitu. Jadi, equal loving partnership. nah, jadi berpartner tapi penuh dengan kasih sayang. Jadi nggak ada yang punya otoritas lebih. Jadi nggak ada tuh istilah laki-laki kepala keluarga, laki-laki imam sehingga yang perempuan itu mengikuti. Gitu. Nggak ada. Jadi di dalam mengelola rumah tangga, suami dan istri punya otoritas yang sama. Nah sekarang kalau kita mau memilih suami kita, calon suami kita itu mau nggak seperti itu? Mau nggak dengan kondisi itu gitu ya Mbak ya? Ya. Menghadapi mau kondisi nggak, ya. Mau nggak diajak equal partnership dalam mengelola rumah tangganya? Iya. Karena masih banyak laki-laki yang nggak terjun dalam mengelola rumah tangga. Apalagi kalau mereka merasa mereka sudah mencari nafkah. Iya. Kalau udah mereka sudah merasa mencari nafkah, terus mereka nggak terjun dalam urusan rumah tangga. Ya. Iya. Oke, tadi pertanyaan saya mau kembali ke pertanyaannya Baby tadi. Fase Mbak, fase-fase dalam pernikahan itu. Oke. Fase-fase itu ada 3. Fase perkenalan tadi, ya. Itu istilah saya fase perkenalan itu fase tanam. Nama istilahnya itu fase tanam. Saya menyebutnya masa perkenalan itu adalah fase tanam. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang kan? Iya. Nah, jadi dalam masa perkenalan itu ada yang harus kita tanam. Yang kita tanam apa? Nomor 1 cinta. Lalu didukung oleh tadi nilai-nilai tadi. Toleransi, kerjasama, kejujuran, tanggung jawab. Kenapa? Karena kita tidak menghadapi pasangan itu sendiri. Kan kalau di timur itu kan kita menikah itu satu paket. Menikahi keluarga ada juga. Keluarganya kan? Ya. Jadi kita di situ harus toleransi pada keluarganya yang mungkin pasti berbeda sama kita. Kebiasaannya, belum lagi dengan mertua. Udah pasti beda. Itu yang paling krusial tuh dengan mertua. Dan saya nggak sedikit klien yang mau bercerai gara-gara nggak cocok sama mertuanya. Prihatin nggak? Bukan dengan pasangannya ya Mbak ya? Iya. Tapi pasangannya memperburuk. Kenapa? Karena pasangannya nggak bela pasangannya ini. Nggak bela istrinya atau suaminya. Kenapa? Karena itu tadi ada nilai-nilai. Misalnya orang tua itu segala-galanya. Ya. Anak yang baik adalah anak yang nurut sama orang tuanya. Takut durhaka Mbak. Takut durhaka. Nah kayak gitu. Kembali tadi kan, apa yang membentuk nilai-nilai? Ada ajaran agama, tradisi budaya ya kan? Dan pola asuh ya. Dan pola asuh. Nah kayak gitu. Jadi paling tidak dibutuhkan 5 tahun untuk perkenalan ini. Untuk masa-masa fase perkenalan ini, fase tanam itu at least 5 tahun. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung kembali individunya. Kalau dia orang yang fleksibel, orang yang sedikit humor, orang yang nggak terlalu baperan, mungkin bisa lebih cepat dari 5 tahun. Iya. Dan ditunjang dengan udah mulai dengan kesadaran ya Mbak ya? Iya, dan sudah mulai ada kesadaran. Itu lebih cepat, bahkan mungkin nggak terlalu sulit. Iya. Karena dia udah punya senjata kan? Iya, udah siap dengan dan udah lentur. Gitu. Dia sendiri sudah lentur dengan kondisi-kondisi baru yang datang ya Mbak ya? Iya, dia udah lentur, udah perbedaan. Dia udah tahu caranya. Oh ini kalau gini, pas gini gitu loh. Iya kan? Iya. Nah itu at least 5 tahun. Lalu fase yang kedua adalah tumbuh, fase tumbuh. Ya kan kalau kita nanam tanaman, emang tanaman itu langsung tumbuh kan? Enggak. Kan pelan-pelan tumbuhnya, ya kan? Mula-mula kelihatan batangnya sedikit, ya kan? Ada tunasnya, kan gitu terus. Sama pernikahan juga begitu. Di masa-masa tumbuh ini dia butuh komunikasi,
butuh intimasi yang dirawat, ya enggak? Jadi cara menambah merawat itu adalah intimasi dan komunikasi. Iya. Nah, komunikasi tadi berani mengungkapkan apa yang kita rasakan, jangan dipendam. Lalu intimasi, nah intimasi ini juga dirawat karena itu berkaitan dengan bahasa kasih. Ya. Gitu. Kalau nggak ada bahasa kasih, gimana merawat intimasinya? Iya. Nah, baru fase yang terakhir adalah fase tuai. Fase tuai itu udah kelihatan hasilnya. Begitu, kita jadi tenang, bahagia, damai, tentram. Nah, setelah itu apa berhenti? Enggak juga. Setelah itu terus melakukan tanam, tumbuh, tuai, tanam, tumbuh, tuai sampai kita meninggal. Jadi itu semua proses. Yeah. It's a journey. Ya, yeah. It's a journey ya, Mbak. Journey. Di dalam buku saya tulis bahwa pernikahan itu adalah salah satu spiritual journey. Journey, ya. Yeah. Jadi sebenarnya di dalam pernikahan justru kita bisa ya Mbak untuk dapat justru meaningful of yes life. Yes, kita akan mendapatkan meaningful life melalui pernikahan. Bisa ya, buat yang nggak menikah ya juga dia bisa menikah ya, iya. Tentu lain lagi ya, karena kita lagi bicara marriage life. Iya, gitu. Ya artinya jadi, maksudnya teman-teman juga tahu kan Mbak, di samping tantangan, tapi kita juga akan mendapatkan gitu kan. Iya. Hal-hal ini karena, ketika kita jaga. Betul. Karena Dr. Martin Seligman, seorang ahli psikologi positif, mengatakan bahwa melalui penelitiannya dia menemukan bahwa pernikahan itu bisa menjadi belenggu, tapi bisa juga memberikan kenikmatan abadi atau kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan abadi. Okay. Iya, dan disitulah meaningful life-nya kita dapat. Iya. Jadi kita mendengar banyak juga hal-hal yang susah di dalam banyak kasus-kasus juga Mbak. Tapi maksudnya kita juga nggak kehilangan harapan karena ternyata memang ketika kita menjalani pernikahan ini dengan kesadaran, merawatnya, kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati itu gitu ya Mbak ya. Exactly, betul sekali. Jadi kebahagiaan itu hendaknya ya kebahagiaan di dalam pernikahan ya harus diusahakan bersama-sama gitu. Kita nggak bisa nuntut pasangan kita membahagiakan kita. Nggak bisa. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Lalu kita share kebahagiaan itu di dalam pernikahan. Iya. Mbak, dari romantic love, terus kita jalanin journey-nya, dia kemudian berubah menjadi love yang bagaimana, Mbak? Divine love. Oh. Kalau di dalam Christianity itu namanya agape. Agape. Ya. Divine love. Cinta yang sudah tidak menuntut. Iya. Gitu loh. Jadi ya walaupun kita capek, ya kita bisa bilang saya capek, bukan berarti saya nggak mencintai gitu. Saya nggak bisa melakukan ini, sorry ya, gue capek. Dan nggak ada rasa bersalah. Dan kalau saya melakukannya juga, walaupun saya capek, ya nggak karena kewajiban, ya karena saya ingin melakukannya, gitu loh. Itulah yang mungkin kebahagiaan dan kedamaiannya di situ ya Mbak ya, karena apapun kita lakukan memang dengan tulus gitu ya, dan dengan ikhlas. Iya, betul sekali. Saya mau melayani karena saya memang ingin melayani, bukan karena kewajiban. Kalau saya lagi capek pun ya, dia bisa mengerti saya lagi capek, bukan berarti saya nggak mencintai dia gitu. Jadi apa ya namanya, semua it comes naturally. Iya. Nah itu yang mungkin yang menjadi kita bahagia karena memang tidak ada yang membebani ya Mbak. Nggak ada beban. Iya. Tapi itu proses ya. Proses. I've been married for 41 years. Itu nggak semerta-merta kayak gini gitu loh. Jadi semua proses. Oleh karena itu kenapa saya mau membagi ini kepada pasangan muda, karena mau menikah berapa tahun pun it's all the same. Sama aja ya Mbak ya. Sama. Masalah saya karena saya punya klien yang di atas saya, generasinya, generasi saya, generasi baby boomers, generasi anak-anak saya, milenial, lalu generasi Z. Itu sama aja masalahnya. Yang berbeda cuma responnya. Bagaimana kita merespon
Masalah itu, bagaimana kita bereaksi, itu aja yang beda. Iya. Tapi masalahnya semua sama. Dan mau menikah dengan siapapun sama. Jadi jangan sekira, misalnya nih, gue udah capek, gue udah gak bahagia sama pasangan gue yang ini, gue mau cerai aja. Terus menikah sama yang lain, belum tentu terus nggak ada masalah. Sama aja, enggak? Mbak. Sama aja masalah, ada juga masalahnya gitu loh. Bukan berarti nggak ada masalah, tetap aja ada masalahnya. Mungkin masalahnya nggak sama, tapi tetap ada masalah ya, Mbak ya? Iya, tetap ada masalah. Masalah itu di antara 3 tadi. Masalah ekonomi kah? Masalah intimasi kah? Atau masalah nilai-nilai juga normatif. Iya. Ya. Aduh, Mbak Rani nggak ngerasa kita sudah 1,5 jam. Masa? Iya. Satu lagi pertanyaan. Buku Mbak Rani ada di Gramedia kah? Buku saya tidak dijual umum di toko buku. Oh, oke. Jadi kita bisa dapat dijual, mana, Mbak? Dia dijual eksklusif oleh Bright Dad di Tokopedia. Oh, di Tokopedia. Jadi teman-teman mendapatkan di Tokopedia di apa tadi, Mbak? The Bright Dad. The Bright Dad di Tokopedia aja ya. Kita... Saya boleh share sedikit ya. Boleh. Baby. Silakan, Mbak. Ya, silakan, Mbak. Buku Untuk Apa Menikah ini sudah dicetak 3.000 eksemplar semenjak diterbitkannya, yaitu tahun 2021. Dan menjadi buku terlaris nomor 1 untuk kategori pendidikan keluarga. Oke, bestseller ya, Mbak ya? Ya, bestseller untuk kategori pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga. Ya. Terus yang satu lagi, Mbak, kan Mbak Rani udah ada 2 kan? Satu lagi? Ya, Untuk Apa Bertahan. Oh, oke. So, teman-teman udah lengkap ya. Untuk apa menikah, dan kemudian yang menjalani pernikahan bisa menjadi refleksi untuk apa bertahan dengan buku. Iya. Oke, jadi kalau ini untuk mau menikah, ya. Kalau ini sesudah menikah, terus gimana gitu ceritanya. Iya. Oke, Mbak Rani. Kira-kira Mbak Rani mau memberikan apa ke kita, Mbak? Message yang bisa kita ingat untuk teman-teman semua? Ya, mungkin singkat aja. Pernikahan itu sebetulnya seperti sekolah. Di mana kita ada ujian, ya. Dan ketika ujian itu kan kita harus belajar terus tanpa henti, gitu loh. Sehingga pernikahan itu juga sebuah perjalanan. Di mana kita masing-masing menyeimbangkan antara pikiran, tindakan, ya, pikiran, tindakan, dan kehendak. Pikiran, tindakan, dan kehendak kita. Iya, kita menyeimbangkan dengan pasangan, karena masing-masing kan punya pikiran, punya kehendak, punya tindakan. Kita sama-sama saling menyeimbangkan, gitu loh, sehingga kita akan terus berubah, bertumbuh, berubah terus sampai kita berpisah karena kematian. Iya. Terima kasih Mbak Rani. Aduh, terima kasih. Sebelum aku tutup, mungkin dari apa topik kita malam ini, kita bisa note bahwa kita bisa ambil take out-nya, pernikahan adalah pilihan hidup ya Mbak, bukan kewajiban. Terus yang kedua, ketika kita sudah memilih, maka be responsible terhadap pilihan kita dan peganglah komitmen itu. Dan yang ketiga, bagaimana semua ini bisa kita jalani dengan bertanggung jawab, tentu kita mulai dengan mengakses kesadaran sebelum kita mengambil pilihan itu gitu ya Mbak ya? Iya. Ya, jadi tidak impulsif. Tidak impulsif. Oke. Teman-teman, semoga apa yang kita dapat ini bisa jadi bahan refleksi buat kita ya Mbak. Menikah atau tidak, bertahan dalam pernikahan atau tidak, itu sepenuhnya adalah pilihan hidup kita masing-masing. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah ya Mbak, karena situasi yang kita hadapi juga masing-masing tentu berbeda-beda. Tapi semoga sharing kita malam ini bisa membantu teman-teman juga untuk membuat keputusan dengan kesadaran penuh dan bertanggung jawab, karena didasari dari pertimbangan-pertimbangan yang matang. Oke, kalau gitu
Mbak Rani, thank you berat untuk waktunya dan banyak banget bisa ngasih kita perspektif baru gimana kita memasuki pernikahan dan menjalani pernikahannya itu. Terima kasih ya Mbak. Terima Selamat kasih banyak istirahat. baby, Sehat. kepercayaannya, undangannya saya suka sekali dengan ini. Oke, dengan kita acara ketemu ini. lagi ya Mbak. Kopi darat. Oke? Yes, yes. Ya? Oke. Sure. I call you My Mbak. pleasure. Ya. Bye. Thank you.